Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya, kita akan belajar. Ya, kita akan belajar. Terlebih dahulu, Bu Guru menanyakan bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sehat semuanya? Kira-kira siapa yang tidak masuk kelas hari ini? Semua masuk. Semua masuk ya. Ya, alhamdulillah ya. Nah, sebelumnya untuk memeriksa, coba Ibu Guru minta kalian coba untuk berdiri dulu sebentar. Periksa perhatiannya. Oke. Lihat kiri kanan. Apakah ada sampah di kiri kanannya? Tidak ada. Tidak ada ya. Ya, sudah selesai? Silakan kembali duduk kembali. Ya. Untuk sebelum kita memulai pembelajaran, biasanya kita harus berdoa. Nah, untuk itu Ibu Guru meminta kepada Ketua Kelas Aldo Nopriandi untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, dipersilakan ya untuk Ketua Kelas Aldo Nopriandi. Silakan. Untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Kenapa kita harus berdoa? Agar kita dapat ilmu yang bermanfaat dan bermanfaat. Ya. Pagi hari ini pelajaran kita hari ini yaitu pelajaran sains, yaitu IPA. Hakikat ilmu sains. Ya, IPA ya. Ya, IPA. Nah, Ibu Guru lupa tadi. Apakah kalian sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Berarti segar-segar nak ya? Go ya. Res. Selanjutnya Ibu Guru mau absen dulu. Absen dulu ya nak ya. Sebelum kita memulai pembelajaran. Aldo Nopriandi. Hadir. Ahmad
Kan ada siapa tadi yang hadir? Semua ya? Semua. Alhamdulillah. Terima kasih untuk sebentar. Ya, sebelum masuk mulai tahap awal untuk pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai tanda untuk kita belajar profil apa? Profil ya, sebagai tanda karena kita ini adalah warga negara Indonesia. Nah, jadi untuk awal pembelajaran kita harus menyanyikan lagu Indonesia. Ya, silakan untuk berdiri semuanya. Silakan untuk salah satu dari kalian untuk maju untuk dari silakan Nurul Jatuh Jati. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan kembali dulu. Ya. Terima kasih kita sudah menyanyikan lagu kebangsaan kita ya, bangsa Indonesia, bangsa Indonesia. Nah, terlebih dahulu apakah anak-anakku yang kucintai, apakah kalian masih semangat untuk belajar? Masih. Ya, ini baru awal anak ya. Kita akan memulai pembelajaran. Ibu guru mengingatkan dulu pembelajaran kita minggu kemarin anak ya. Ya. Ya, minggu kemarin kita mempelajari ilmu sains. Ya. Nah, dan sekarang kita akan ice breaking dulu sebelum kita melanjutkan pelajaran kita. Siap? Siap? Ya, untuk siap-siap kita akan ice breakingnya. Siap udah?
Ya. Break what? Nah, sudah Ibu Guru contohkan ya minggu kemarin ya. Jadi semuanya ada. Coba sekali lagi break what? Break what? Tepuk semangat. Ulang sekali lagi, tepuk semangat. Ya, semangat semuanya anak. Alhamdulillah baik. Kita akan melanjutkan materi kita ya. Ya, sebelum Ibu Guru masuk, kita harus mengetahui dulu ya tujuan apa sih tujuan kita untuk mempelajari ilmu sains ya. Di sini ada tujuan yang harus kita ketahui ya, sehingga kita nanti akan mempelajari dengan sesuai tujuan. Yang pertama ada di sini peserta didik dapat mendeskripsikan perbedaan ruang laboratorium dan ruang lainnya, yaitu ruang kelas ya. Ruang kelas yang kalian tempati ya. Nah, yang kedua ada peserta didik dapat mengidentifikasi alat-alat laboratorium yang biasa digunakan berdasarkan kegunaannya. Nah, ini tujuan yang kedua. Tujuan yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan simbol-simbol untuk menjaga keselamatan diri selama di laboratorium. Mantap ya. Dari tujuan ini ya, kita akan memulai pembelajaran ya sesuai tujuan yang akan kita bahas hari ini ya. Nah, yang pertama, terlebih dahulu Ibu Guru minggu kemarin sudah Ibu Guru singgung tentang ilmu sains. Nah, di sini ada gambar ya. Nah, di sini ada gambar. Kira-kira gambar yang ini gambar apa ya, anak? Magnet. Ya, berarti kalau ada magnet berarti termasuk pelajaran masuk sains. Pelajaran sains ya. Nah, apa sih arti sains? Ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan. Nah, ada pertanyaan lagi. Sudah tahukah kalian apa itu sains? Nah, di sini di presentasi Ibu Guru di sini ada sains asal katanya artinya ilmu pengetahuan yang diperoleh dari penelitian preventif atau dari kemudian menggunakan metode logis. Ya. Jadi apakah setelah kalian tahu ini apa ini sains, kira-kira menurut gambar apa ini? Apakah ini gambarnya? Pengertian dari tentang sains. Ya, ini gambar apa ini? gambar pipet. Pipet. Ya, Yes. alat-alat apa ini? Alat-alat laboratorium
sini ada beberapa fungsi sains ya. Yang pertama itu Untuk mengungkapkan fakta yang belum diketahui untuk mengungkapkan fakta yang belum diketahui oleh manusia. ya, fakta ya yang belum diketahui oleh manusia. Yang kedua teknologi ya. Kalau tidak ada laboratorium tidak bisa untuk pengembangan teknologi. Nah, untuk yang ketiga untuk mempermudah kemudahan Indonesia. Apakah selama ini teknologi yang kalian gunakan mempermudah untuk kehidupan kalian? Ya. Entah itu di rumah, di sekolah, atau di mana kalian berada. Apakah punya HP? Ya. Nah, semuanya punya? Ya. Itu termasuk teknologi. Ini manfaatnya ilmu sains. Nah, lanjut. Nah, apa saja sih sains yang berperan besar dalam kehidupan sehari-hari? Nah, dalam bidang matematika misalnya ada beberapa keuntungan ya dalam belajar sains seperti memudahkan manusia Dalam berhitung. menghitung. Siapa yang bisa berhitung? Siapa yang bisa perkalian? Alhamdulillah, anak hebat ya. Anak-anak hebat hari ini. Ya, yang kedua sangat baik itu fungsi sangat baik itu fungsi otak kita ya. Ya. Fungsinya otak untuk keseharian kita untuk berpikir selalu diolah ya otak kita untuk berpikir. Misalkan kalian ini, oh saya berencana saya mau belajar matematika sekarang, mau dimulai dari ya berpikir. Nah, yang ketiga meningkatkan keterampilan dalam memecahkan masalah. Kalian banyak keterampilan ya untuk memecahkan masalah atau soal-soal yang ibu gurunya berikan. Ya, itu dia. Nah, lanjutannya dalam bidang apa? Biologi. Siapa yang pernah belajar biologi? Siapa? Angkat tangan. Siapa? Angkat. Oh ya, sudah ya. Sudah ya belajar biologi. Biologi itu apa saja sih pelajaran kita dalam biologi? Nah, kehidupan sehari-hari ya. Misalkan yang di sekitar kita ada apa? Tumbuhan, ada bunga, itu ya. Makhluk hidup. Siapa makhluk hidup? Hewan. Itu pelajaran biologi. Itu masuk sains. Nah, lanjut lagi ya. Nah, di sini ada bidang fisika. Siapa yang pernah dengar kata fisika? Pernah dengar ya? Pernah belajar fisika? Nah, ini yang gambar di samping apa ini? Ini pelajaran apa? Fisika. Masuk ke sains. Ke listrik. Listrik masuk fisika apa enggak? Fisika ya. Magnet, listrik itu termasuk pelajaran fisika dapat menjelaskan mengapa dunia bekerja seperti ini, seperti yang kita alami sekarang. Ya, lanjut. Dengan mempelajari fisika kita bisa
Pestisida itu digunakan untuk membuat untuk pertanian. ya untuk dan makanya dia dalam bidang Pertanian. kimia dalam farmasi Untuk untuk obat-obatan. Di mana tempatnya adanya obat? apotik. Di apotik. Di mana juga? Di Rumah sakit. Apakah ada obat di rumahnya juga? Ada. Nanti untuk persiapan ya. 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 Kimia dalam industri. Untuk cek. Seperti ada cek meja kalian, coba perhatikan. Ya. Cek semen, keramik, ya. Itu dia. Ya. Nah, ya selanjutnya dalam cabang ilmu bumi ada beberapa ilmu turunannya, misalnya Meteorologi. meteorologi. Pernah dengar kata meteorologi? Nah. Manfaat yang bisa diambil itu mempelajari ilmu ini adalah meningkatkan Nah, cuaca hari ini bagaimana? Cerah, cerah, cerah berawan. Merasa kepanasan? Sedikit. Nah, terlalu ya itu dari cabang ilmu bumi. Kita berada di bumi nah ya. Siapa yang merasa dirinya berada di bumi? Masuk ya. Oke, lanjut. Ya, nanti selanjutnya ya. Ini untuk Nah, sekarang setelah Ibu memberikan tentang ini, silakan kalian membagi kelompok dulu nah ya. Membagi kelompok dulu untuk mengerjakan tugas LKPD. Tempat kerja peserta siswa. Silakan kelompoknya dibagi menjadi dua. Ya, ini nama-nama kelompoknya ya.
Sini lagi pakai. Di mana? Mana di sini? Sini lagi depan. Ya. Oh, bisa Pak munduran sedikit. Munduran sedikit. Sini lagi. Biar ada. Ya, untuk selanjutnya ya sudah siap? Ya. Nah, Ibu Guru akan ya sebelumnya Ibu akan membagikan LKPD bahan ajar buku paket untuk kalian belajar ya. Sebelumnya terlebih dahulu Ibu Guru akan menampilkan video ya. Nanti setelah kalian menonton video baru kalian akan mulai mengerjakan soal. Oke? Ini. Ayo. Oke, sudah dapat semua? Ya, Chromebooknya silakan dibuka. Dikonekin dulu. Konekin dulu. Konekin ya. Ya, di sini ada sedikit materi tentang pembahasan tingkat ilmu sains tentang laboratorium ya, tentang laboratorium dan ruang kelas ya. Nah, di sini Ibu Guru akan menyampaikan sedikit dulu. Ya, di sini ada
Ya, ada zat untuk zona penyimpanan. Ya. Nah, dan ada zona utilitas. Nah, ini ada elemen penting yang akan kita pelajari dalam ruang laboratorium, yaitu adanya pencahayaan, sirkulasi udara, akustik, keamanan. Keamanan, kita pada keamanan ya. Sedangkan untuk konsep dasar ruang kelas, tadi ruang laboratorium, sekarang ruang kelas. Nah, di sini ada peralatan meja, perangkat pembelajaran, ventilasi ya. Nah, yang selanjutnya ada elemen pentingnya ya dalam ruang kelas. Ini ada gambar pembelajaran dalam ruang kelas. Nah, seperti yang kalian rasakan sekarang, ada papan tulis, ada proyek, penyimpanan, itu ada lemari, ada kursi, meja yang mudah dipindahkan seperti yang tadi ya. Oke, ini perbandingan dan contoh untuk implementasinya. Ada berbentuk tradisional, ada yang berbentuk modern dan transisi. Nah, ya, lanjut ya untuk videonya. Silakan kalian mengamati video ini tentang sains. Ya, perhatikan ya. Di dalamnya terdapat alat-alat yang digunakan oleh para ilmuwan untuk melakukan eksperimen yang membuat pengamatan dengan cepat dan akurat. Yuk kita mengenal beberapa alatnya yang sering digunakan dalam percobaan ESRT. Ada banyak sekali sebenarnya, tapi apa saja ya? Banyak sekali alat-alat yang ada. Ada gelas ukur Seperti yang untuk mengukur volume. ada gelas ukur, ada gelas kimia. Coba perhatikan sambilan melihat apa sih yang dan ada fungsinya juga ya. Ini ada abu air untuk mencampur dan menyimpan zat cair. untuk mencampur. Nah, ada tabung reaksi. Untuk mencampur atau reaksikan, menampung dan memanaskan bahan baik. Nah, lanjut ya yang ini. Ini alat-alat laboratorium semuanya ya. Nah, kita lanjutkan. Ini ada simbol-simbol untuk keselamatan di dalam laboratorium. Ya. Ini adalah tanda seperti ini. Artinya apa? Ini bukan berarti bahwa tanda Tanda ini kira-kira apa? Racun. Beracun. Ada beracun. tidak sama seperti ini. Berarti bahan tersebut beracun. Ya, beracun ya. Iya. Nanti perhatikan, nanti ada di Laboratorium kita tempat jadi tempat yang berbahaya. Namun ketika melihat ini berarti kalian harus hati-hati ya. Jangan sampai kena. bahan tersebut diberikan suatu simbol yang menyatakan apa bahan dasar itu. Nah, ini dia contohnya. Yang pertama itu beracun. Nah, yang tanda ini mudah terbakar. Jika melihat simbol ini berarti dia mudah terbakar. Bahwa zat tersebut berupa oksidatif. Sini Ya, ada seperti ini berarti bahan menimbulkan iritasi di tangan. Kalau kita sentuh. bersifat korosif. Jika ada bahan ini, bahan tersebut berbahaya bagi lingkungan. Nah, kalau ada bahan ini, berarti Nah, gambar yang ini ya. Ini untuk berbahaya bagi
meledak. Ya, banyak sekali ya di ruang laboratorium itu sangat berbahaya. Ya, lanjut. Nah, di sini ada sedikit aturannya ya. Kalau sampai dulu juga tak boleh kelebihan jadinya dia tidak menjalankan. Kalau masuk ke lab itu harus Nanti rapi. di laboratorium saat percobaan. Jadi melindungimu dari percikan zat-kimia atau bahan lainnya. Pilih jas yang pas dengan ukuran tubuh, tidak terlalu padat dan juga tidak terlalu tangan laboratorium ini bebas. Nanti akan suatu pastikan aman resiko. Ketika makan, tidak boleh kita makan sembarangan di dalam lab. Atau berjilbab, pastikan kain jilbab tidak berkibar-kibar. Oh ya, biasanya juga sekali ya. Bisa segera sigap mengatasinya. Misal, bahaya kalau terhiru. Apalagi dihadapkan pada wajah kamu. Jangan usil ya. Kalau mau mengidentifikasi bambu, tidak boleh langsung hidup di mulut bambunya. Tetapi hanya boleh menyimpan-nyimpan uangnya ke hidup. Selanjutnya, jangan asal mencampur larutan. Misal, larutan kosong dua, Larutan yang dicontoh untuk percobaan di dalam laboratorium. atau menuangkan air ke larutan asam. Tak boleh ya. Harusnya sebaliknya, larutan asam dituangkan ke air sedikit demi sedikit. Kalau bahan kimia yang kamu gunakan tidak boleh warna asalnya, sebaiknya dibuang saja. Biar tidak mengkontaminasi berkontaminasi baik. Berhati-hati saat bekerja dengan api itu wajib. Kita harus berhati-hati ketika di dalam lab. Jangan sampai ceroboh. Masih, kalau sudah selesai, wajib cuci tangan. Wajib cuci tangan. Dengan sabun atau air hangat. Ya, kita wajib cuci tangan setelah bekerja di dalam laboratorium. Nah, setelah ini lanjut kita lanjutkan saja. Kerjakan LKPD-nya, nak. Ya. Selanjutnya ini ada langkah-langkah untuk mengerjakan LKPD. Sebentar dulu. Ya. Yang pertama, Ibu Guru jelaskan ya untuk mengerjakan LKPD-nya. Ya. Dan dari video tersebut, apa yang perlu ditanyakan? Tidak ada. Apakah sudah tahu bagaimana simbol-simbolnya, aturannya di dalam laboratorium? Apa sih laboratorium? Apa laboratorium? Ruang di. Apa perbedaannya sama ruang kelas? Ada tempat cuci tangan. Ada kelompok asal. Bersih. Ya, ada. Bersih. Meja. Ada porsi. Ya. Kipas. Ya, selanjutnya ya. Ini Ibu Guru akan menyampaikan langkah-langkah untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ibu Guru bagi. Kamu semangat. Ya, semangat ya. Masih segar? Terima kasih. Ibu Guru lanjutkan lagi ya. Boleh Ibu Guru lanjutkan? Boleh? Mana suaranya? Nah, Ibu Guru di sini ada secara umum Ibu Guru akan menyampaikan langkah-langkah dari kalian untuk mengerjakan soal yang Ibu Guru berikan. Ya, yang pertama yaitu kalian harus membaca petunjuk. Ya, membaca petunjuk ya, ada di sana ada petunjuknya ya. Ya. Nah, yang kedua mengidentifikasi materi. Kalian harus mengidentifikasi materi tersebut. Ya. Materi yang ada di dalam LKPD yang Ibu Guru berikan. Ya. Nah, yang ketiga mengumpulkan informasi yang ditemukan. Kalian akan mengumpulkan informasi yang ditemukan untuk
Rifki? Hah? Iya, nanti dipresentasikan. Yang di LKPD, yang di LKPD saja. Itu nanti kan sudah untuk anunya nanti awal tadi. Iya. Sudah. Silakan nih untuk panduan aja nih, pakai panduan yang untuk menjawab, oke? Silakan. Ya, silakan kerjakan dulu nak ya. Ya. Nanti kalau ada kesulitan nanti bertanya dari dulu. Ya. Angkat tangan caranya nanti. Ya. Masih semangat? Ayo, diskusinya. Oke. Ya, itu nanti digunakan untuk pada saat presentasi. Ya, nanti kalian akan maju ke depan untuk presentasi ya. Nanti ada kalian yang bertanya setelah kalian menyampaikan hasil diskusi kalian. Oke. Masih semangat? Oke, lanjut. Ya, waktunya. Waktunya untuk mengerjakan LKPD tinggal 5 menit, anak pilih ya, tinggal 5 menit, jadi segera. Oke, kalau ada yang perlu buku pertanyaan silakan. Angkat tangannya. Silakan. Ada yang bertanya? Angkat tangan. Yang ada bertanya silakan. Yang belum jelas untuk pengerjaannya. Apa nak? Ayo tanyakan dulu. Ya, angkat tangan. Nama? Harisma. Oke, silakan bertanya masalah. Dulu bagaimana pentingnya menjawab LKPD yang dibutuhkan? Ya.
bagaimana petunjuk menjawab LKPD yang Ibu Guru berikan. Nah, di sini ada beberapa petunjuk ya. Ini ada buku paketnya dan ada modul ajar yang sudah diberikan ya. Kalian baca semua instruksi yang sudah ada di dalam LKPD-nya. Nah, misalkan kalian akan teliti tentang soal-soal di dalam LKPD ini ya. Biar kalian paham tentang materi ini dan langkah-langkah yang harus dikerjakan sesuai dengan LKPD ini ya. Nah, yang kedua, jangan lupa baca ulang materi yang lepas untuk memperkuat pemahaman kalian ya. Silakan. Itu petunjuknya semuanya sudah ada di sudah diberikan. Oke, sudah Pak? Oke, cukup. Oke. Nah, ada yang bingung? Tidak ada. Oke, hebat-hebat semua ya kelas 7. Hebat. Kenapa, Nak? Bertanya. Oke, nama, angkat tangan. Aldo Priadi. Aldo Priadi, silakan. Apa yang dimaksud menganalisis Guru? Menganalisis. Ya. Ya, apa yang dimaksud dengan menganalisis? Nah, analisis di sini kita akan membaca setiap pertanyaan yang ada di LKPD yang Guru bagikan dengan secara seksama. Nah, kalian akan ya. Terus yang kedua, memudahkan kalian untuk mengerjakan langkah-langkah bagaimana sih cara yang mudah untuk mengerjakan soal ini, soal LKPD ini. Dan yang selanjutnya itu identifikasi. Kalian akan mengidentifikasi ya apa yang diminta dari setiap soal yang ada di lembar kerja yang Guru berikan. Oke? Oke, lalu apa lagi? Dengan sesuai dengannya jawabannya singkat, seperti analisis gambar atau gambar-gambar yang ada di lembar kerja tersebut ya. Oke, apa lagi ditanyakan? Tidak ada. Itu aja. Terima kasih banyak ya. Tepuk tangan buat yang sudah bertanya. Kita lanjutkan. Silakan. Oke, Rifki, silakan. Apa yang dimaksudkan mengecek dan merevisi jawaban? Merevisi, Jawaban. mengecek dan merevisi. Jawaban. Nah, setelah semua selesai tugas yang diberikan untuk lembar kerja ini, kalian harus mengecek ulang jawabannya ya. Apakah jawabannya ini sudah tepat atau masih kurang? Kalau dia masih belum merasa, kalian merasa belum tepat jawaban, silakan diulangi
Oke, yang sudah silakan. Ayo, kita memulai untuk presentasi. Waktunya sudah untuk memulai presentasi anakku. Silakan, angkat tangan. Silakan ambil nomor urut. Angkat tangan. Yang sudah? Yang sudah, ayo. Kelompok 4, sudah? Selesai? Sudah, ayo silakan. Untuk penyaji silakan salah satu berdiri memperkenalkan kelompoknya dari sini aja, nggak usah ke depan. Ayo, silakan yang moderator. Dan dengarkan teman-temannya ada untuk menyampaikan hasil diskusi mereka. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Langsung saja akan dibacakan oleh rekan saya, Rahmawati. Oke, silakan. Rahmawati. Pertanyaan 1. Amatilah gambar di atas menurut kalian ruang apakah itu? Ruang laboratorium fisika. 2. Dari gambar tersebut adakah perbedaan dengan ruang kelas kalian? Tulislah perbedaan ruang tersebut dengan ruang kelas kalian. Ruang lab memiliki tempat cuci tangan, terowong asap, dan meja batu. Ruang kelas memiliki papan tulis, foto presiden, dan proyektor. 3. Jika kita ingin mengukur suhu air yang sedang mendidih, maka alat laboratorium IPA yang digunakan adalah alat yang bernama termometer. 4. Di dalam laboratorium IPA banyak sekali terdapat bahan-bahan yang berbahaya. Untuk bahan-bahan yang berbahaya biasanya ditandai dengan simbol-simbol tertentu. Lengkapilah tabel simbol-simbol bahan kimia berikut. Nomor 1. Arti simbol mudah terbakar. Cara memperlakukannya, jauhkan dari benda-benda yang berpotensi mengeluarkan api. 2. Beracun. Hindari kontak langsung dengan tubuh dan sistem pernapasan. 3. Bahaya iritasi. Hindari kontak langsung dengan kulit. 4. Korosi. Hindari kontak langsung dengan kulit dan hindari dari benda-benda yang bersifat logam. 5. Bahan berbahaya bagi lingkungan. Hindari kontak atau bercampur dengan lingkungan yang dapat membahayakan makhluk hidup. Sudah? Oke. Terima kasih ya atas penyajian dari Rahmawati. Silakan, mungkin ada dari kelompok lain yang bertanya. Angkat tangan. Ayo, silakan kelompok lain yang bertanya. Saya mau bertanya, Bu. Nah, silakan. Ini yang bertanya nih, yang kelompok ini. Silakan, Vicky. Apa saja perbedaan yang terlihat antara ruang laboratorium dan ruang kelas berdasarkan alat-alat yang ada di dalamnya? Ya, silakan untuk menjawab oleh kelompok Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, apa saja perbedaan yang terlihat antara ruang laboratorium dan ruang kelas berdasarkan alat-alat yang ada di dalamnya? Jawaban: ruang laboratorium memiliki peralatan penelitian dan eksperimen seperti mikroskop, laborasi, gelas ukur, pipet, dan bahan kimia. Sementara ruang kelas umumnya dilengkapi dengan meja, meskipun penelitian dan proyektor untuk kegiatan belajar mengajar. Ya, itu jawaban dari kelompok 4 atas nama Bayan kita ya. Bagaimana untuk Rifki? Sudah puas? Mas, Oke, beri tepuk tangan dulu untuk
tempat kerja peserta didik. Tabel hasil pengamatan ruang kelas. 1. Foto presiden. 2. Papan tulis. 3. Meja dan kursi. Ruang laboratorium. Tempat cuci tangan, poster organ, kipas angin. Perbedaan ruang kelas dengan ruang laboratorium IPA. Nama alat laboratorium. Gelas ukur. Kegunaan alat laboratorium: mengukur volume cairan dengan akurasi moderat. Allen layer: menampung atau menyampur dan memanaskan cairan. Gelas kimia: mengukur volume cairan secara kasar. Mikroskop: memperbesar resolusi benda-benda kecil. Pipet: mengukur dan memindahkan volume cairan dengan akurasi tinggi. Statif: menyorong dan menahan. Peralatan laboratorium seperti kuret, tabung reaksi dan kondenser. Stentor: menahan peralatan pada posisi yang ditinggikan. Tabung reaksi: menampung dan mencampur bahan kimia dalam jumlah kecil. Alat laboratorium IPA dan kegunaannya. Hal yang mulai dilakukan di laboratorium IPA. 1. Melakukan percobaan dan eksperimen untuk mengamati reaksi bahan, perubahan fisika dan fenomena alam lainnya secara langsung. 2. Menganalisis data hasil eksperimen dan observasi dengan menggunakan tabel, grafik, dan diagram. 3. Mengamati berbagai objek dan fenomena alam menggunakan alat-alat ilmiah. 4. Membuat dugaan-dugaan berdasarkan pengamatan dan eksperimen yang kemudian diuji kebenarannya. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan di laboratorium. 1. Tidak menjaga kebersihan. 2. Mengamati tanda bahaya. 3. Tidak memakai alat pelindung. 4. Tidak menggunakan alat dengan benar. Berdasarkan hasil pengamatan kalian, alat nomor berapa yang dapat digunakan mengukur sebanyak 25 mili. Nomor 1 yaitu gelas ukur. 2. Tulisan perbedaan gelas kimia dalam lagu dan layar. Gelas kimia memiliki desain yang lebih sederhana dan serbaguna, sedangkan lagu dan layar memiliki leher sempit dan berbentuk lutut. 3. Perhatikan gambar berikut. Apakah pendapat kalian mengenai kejadian pada gambar data? Tuliskan semua peraturan keselamatan yang dilanggar dan juga sarankan bagaimana memperbaikinya. Pelanggaran 1. Tidak memakai masker. Saran: gunakan setidaknya masker medis. 2. Perebutan tumpang. Saran: segera bersihkan tumpahan cairan. 3. Bercanda berlebihan. Saran: ini serius dan fokus. Ya, silakan nanti yang bertanya kira-kira ada. Oke, silakan dulu pertanyaannya. Didengar sama kelompok 2. Silakan. Terima kasih kepada Loli sudah menyampaikan hasil diskusinya. Ayo lanjut. Apa fungsi dari mikroskop dan tabung reaksi di ruang laboratorium? Ya, apa fungsinya? Silakan. Jawab oleh Profesor Hashim, silakan. Apa fungsi dari mikroskop dan tabung reaksi di ruang laboratorium? Jawabannya, mikroskop digunakan untuk memperbesar objek kecil seperti sel atau mikroorganisme agar dapat diamati dengan jelas. Tabung reaksi berfungsi sebagai wadah untuk mencampur atau mereaksikan bahan kimia dalam jumlah kecil saat melakukan percobaan. Oke, puas? Bagaimana yang diambil? Ya. Mungkin apa lagi, tidak ada lagi? Silakan tutup. Ya, itulah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan yang
silakan nanti ya, kumpulkan nanti KPD-nya ya untuk ya kita akan membuat kesimpulan. Ya. Bagaimana sih kesimpulan dari presentasi yang sudah dilakukan tadi? Kesimpulannya adalah Angkat tangan, silakan simpulkan. Silakan. Tulis inisiatif, silakan. saya Kesimpulan yang dapat kita ambil dalam pembelajaran kali ini, kita dapat membedakan isi dari ruang laboratorium IPA dengan ruang kelas kita. Nah, oke, terima kasih kepada guru inisiatif. Baik, Ibu Guru akan ya, Ibu Guru bertanya dulu. Setelah kita melakukan mengerjakan LPD, kita mempelajari materi, apakah menurut kalian hal apa yang menarik di pelajaran kita hari ini? Hal apa yang menarik di pelajaran kita hari ini? Apakah kalian senang? Apakah kalian senang? Karena kita bisa menggunakan Kalian bisa mengetahui laboratorium, perbedaan laboratorium dan juga membedakan simbol-simbol membedakan mana simbol-simbol yang di dalam laboratorium kita. Oke ya, semuanya udah sangat senang sekali ya. Terima kasih untuk kehadiran kalian. Nah, untuk pembelajaran minggu depan ya, Ibu Guru akan menyampaikan untuk pembelajaran minggu depan kita akan memulai menganalisis bahan-bahan kimia yang ada di dalam laboratorium. Kalau yang tadi cuma simbol untuk keselamatan di dalam laboratorium. Nah, minggu depan kita akan mempelajari apa saja sih bahan-bahan yang berbahaya di dalam lab tersebut. Ya, oke. Kira-kira harapan kalian untuk belajar IPA hari ini, bagaimana harapan kalian untuk selanjutnya? Harapan kalian? Apakah kalian senang menggunakan media yang guru gunakan untuk belajar? Ya, kalian dapat menonton video, juga dapat mengetahui. Ayo, Pani. simbol-simbol yang boleh diketahui. Ya, dapat mengetahui hal-hal yang berbahaya di dalam laboratorium. Oke, ya. Untuk selanjutnya, silakan LKPD-nya dikumpulkan. Ya, dikumpulkan. Semuanya dikumpulkan. Laptopnya dimatikan. Rambutnya dimatikan. Ya, sudah. Ya, kumpul jadi satu di atas mejanya. Mungkin kesimpulan dari guru setelah melakukan pembelajaran hari ini yaitu kita dapat membedakan ruang kelas dengan laboratorium beserta isinya, dan sehingga kita mengetahui juga apa saja simbol-simbol yang digunakan di dalam laboratorium tersebut ya. Ketika kita masuk lab, berarti kita sudah mengetahui apa saja bahan dan simbol yang tidak boleh dilakukan. Oke, mungkin hanya ini yang Ibu Guru sampaikan ya. Jika ada kesalahan dari Ibu Guru, mohon dimaafkan ya. Mungkin hanya ini yang dapat Ibu Guru sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian
yang benar